اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada subuh hari ini kembali dengan taufik dari Allah kita dapat melanjutkan pembahasan dari Kitabul Jami' dari Bulughul Maram. Kita masih dalam bab At-Tarhib min Masawi'il Akhlaq. Hadis yang terakhir kita singgung terkait dengan larangan untuk saling hasad, kemudian juga beberapa perkara diantaranya, dan perintah untuk saling menjaga persaudaraan di antara kaum mukminin, di antara kaum muslimin. Kemudian berikutnya di sini hadis yang beliau bawakan, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, wa an Qutbata ibni Malikin radhiyallahu anhu qala, dari Qutbah bin Malik, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma jannibni munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya Allah, jauhkanlah aku dari akhlak-akhlak yang mungkar, amalan-amalan yang mungkar, hawa nafsu yang buruk, dan dari segala penyakit yang berbahaya. Akhrajahu Tirmidzi wa shahhahahu Al-Hakim wal lafdhu lahu. Hadits ini dikeluarkan oleh Al-Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim, dan lafaz ini milik Al-Imam Al-Hakim. Nah, hadits ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Al-Hakim, At-Tabrani, Ibnu Hibban, dan selainnya. Kalau dalam riwayat At-Tirmidzi, di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Sufyan Ibnu Waqi', dan orang ini ada kelemahan padanya. Tetapi dalam riwayat Ibnu Hibban dan juga Al-Hakim dan Tabrani, meriwayatkan dengan sanad yang sahih, dengan sanad yang sahih. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh guru kami Syekh Taufik Al-Ba'dani hafizahullahu taala dalam kitab beliau Syarah Ta'liq dan Takhrij terhadap Bulughul Maram. Nah, hadits ini memberikan faidah kepada kita bahwa seorang mukmin hendaknya berusaha untuk menjauhi segala akhlak yang tercela, amalan-amalan yang mungkar, dan waspada dari mengikuti hawa nafsu dan jatuh dalam syahwat. Dia perlu mengusahakannya sembari berdoa kepada Allah, sembari meminta dan memohonnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam keterangan hadits ini juga terdapat dorongan untuk senantiasa berakhlak dengan akhlak yang mulia, kemudian melakukan
amalan-amalan saleh dan menghindarkan diri dari segala akhlak yang buruk dan amalan-amalan yang tidak saleh. Nah, maka hadits ini mengumpulkan perkara-perkara yang sangat bermanfaat dan dibutuhkan oleh seorang hamba di dalam kebutuhannya, di dalam kehidupannya. Dan doa ini dari doa yang dianjurkan bagi seorang muslim untuk mengucapkannya, dari doa yang agung yang diajarkan oleh Nabi SAW, ya, dan di dalamnya terdapat kebaikan yang sangat besar. Nah, hadits ini bersumber dari sahabat yang disebut dengan nama Qutbah bin Malik. Ini mungkin sahabat yang jarang kita dengarkan, karena memang Qutbah bin Malik ini, beliau radhiyallahu anhu, di dalam kutubus sittah hanya ada 2 hadisnya saja. Hadis ini dan hadis riwayat Muslim, di mana beliau mengatakan shallaitu wa shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah salat dan Rasulullah mengimami kami di dalam salat. Faqara'a Qaf wal Qur'anil Majid. Lalu Nabi membaca surat Qaf wal Qur'anil Majid sampai pada bacaan beliau wan nakhli basiqat. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau. Dan cukuplah keutamaan beliau sebagai sahabat dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang meriwayatkan hadits ini, ya, di mana beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa. Karena di situ memberikan faedah istimrar. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam sering mengucapkan doa ini. Sering mengucapkan doa ini. Jadi kalau kita sebutkan di sini karena Rasulullah adalah Rasulullah SAW, ini menunjukkan bahwa Nabi sering berdoa dengan doa ini. Oleh karenanya doa ini selayaknya untuk diucapkan, dihafal, ya, karena Nabi SAW sering berdoa dengannya. Nah, dan Nabi SAW berdoa dengan doa-doa ini untuk menjelaskan keutamaannya, dan disunahkannya bagi orang yang beriman untuk berdoa dengan doa ini. Allahumma jannibni munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Doanya cukup ringkas. Allahumma jannibni munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Nabi berlindung dari 4 perkara. Allahumma, ya Allah. Kalimat ini asalnya ya Allah, hanya huruf ya-nya dibuang kemudian diganti dengan huruf mim, maka disebut dengan Allahumma. Allahumma artinya ya Allah. Jannibni, jauhkan saya. Nah, dalam satu riwayat Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku berlindung kepadamu. Itu dalam riwayat Imam Tirmidzi. Kalau dalam riwayat ini, ya, diriwayatkan Al-Hakim dengan lafaz Allahumma jannibni, ya Allah jauhkan saya. Ya, maksudnya jadikan aku pada satu sisi dan sesuatu yang aku berlindung darinya berada di sisi yang lain yang berbeda, yang tidak mungkin bisa ketemu. Itu makna ijtinab. Jadi lebih dalam dari sekedar al-bu'd. Kalau bu'd jauhkan, sekedar jauh. Tetapi kalau jannibni, ya Allah jauhkan aku dengan sejauh-jauhnya. Mujanabah, yakni muba'adah, saling berjauhan. Dia berada di satu sisi, aku berada di sisi lain. Tidak mungkin bisa ketemu. Nah, ini menunjukkan, ya, kesungguhan di dalam meminta perlindungan kepada Allah dari keburukan, dari kejelekan. Iya. Dan hadits ini juga mengingatkan kepada kita bahwa di dalam doa itu
selain kita meminta kebaikan, selain kita meminta rahmat, selain kita meminta ampunan, selain kita meminta keberkahan, rezeki yang berkah dan seterusnya, kita pun juga perlu untuk berlindung dari keburukan-keburukan. Jadi kalau dalam doa itu tidak hanya mencukupkan diri dengan doa-doa kebaikan saja, tetapi juga berdoa dari berlindung akan keburukan. Seperti dalam hadits ini Nabi berdoa untuk berlindung dari keburukan. Keburukan akhlak, keburukan amalan, keburukan hawa nafsu, dan dari segala penyakit yang berbahaya. Dari segala penyakit yang berbahaya. Nah, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, maka di dalam hadits ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari 4 perkara. Yang pertama, dari mungkaratil akhlak. Dari kemungkaran akhlak. Nah, baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan. Iya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari akhlak-akhlak yang buruk. Karena akhlak itu ada 2. Ada akhlak baik dan ada akhlak buruk. Akhlak buruk kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala darinya agar dihiasi ucapan dan perbuatan kita dengan akhlak yang baik. Ya, kita memohon kepadanya. Sementara akhlak buruk kita berlindung darinya. Jangan sampai ya kita terjerumus ke dalamnya. Perhatikan di dalam hadits ini Nabi SAW berlindung kepada Allah dari akhlak yang buruk. Ya, Nabi saja yang sudah mendapat rekomendasi dari Allah yang dikatakan dalam Quran, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang agung, pun masih meminta perlindungan kepada Allah dari akhlak yang buruk. Jadi kalau Nabi saja seperti itu, apalagi kita. Tentu kita lebih harus lagi untuk meminta perlindungan dari akhlak yang buruk. Nah, dan seseorang tidak bisa untuk menjauhi akhlak-akhlak yang buruk selain dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang memberi taufik kepada dia untuk menjauhi segala akhlak-akhlak yang buruk. Nah, oleh karenanya sudah sepantasnya seseorang berdoa dengan doa ini agar dia dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari setiap akhlak yang tercela, dari setiap akhlak yang buruk. Nah, ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum, akhlak yang buruk ya tentunya banyak macam-macamnya. Nah, dan didefinisikan oleh para ulama bahwa akhlak yang mungkar itu ma yungkaru minal akhlak syar'an wa adatan. Segala yang diingkari dari akhlak atau perilaku manusia baik secara syariat maupun secara adat kebiasaan. Dan dia termasuk dari muamalah yang buruk kepada sesama makhluk. Nah, itu yang namanya akhlak yang buruk. Ya mencakup an-namimah, mengadu domba antara sesama manusia, atau menggibahnya, mencela dan memakinya. Atau berucap dengan ucapan dusta, atau mengucapkan kalimat-kalimat yang diharamkan, kalimat-kalimat yang buruk, ucapan-ucapan yang haram. Ya, ini dari akhlak-akhlak yang tercela, dari akhlak-akhlak yang buruk. Dan sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah dari akhlak yang buruk, beliau pun disebutkan dalam riwayat banyak meminta kepada Allah agar diberikan akhlak yang baik. Agar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akhlak yang baik.
Ya, seperti dalam hadis Ali bin Abi Thalib bahwa Nabi SAW di dalam doa iftitahnya ketika beliau mengatakan wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, kemudian sampai pada ucapan beliau wahdini li ahsanil akhlaq. Ini doa memohon akhlak yang baik. Wahdini li ahsanil akhlaq, dan beri hidayah kepadaku ya Allah untuk aku berakhlak yang baik. La yahdi li ahsaniha illa anta. Tidak ada yang bisa memberikan hidayah kepadaku untuk berakhlak baik kecuali engkau. Wasrif anni sayyi'aha. Palingkanlah aku dari keburukan akhlak. La yasrif anni sayyi'aha illa ant. Tidak ada yang bisa memalingkan aku dari keburukan akhlak kecuali engkau. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dan juga doanya Nabi, Allahumma hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, engkau telah membaguskan jasadku, fisikku, maka baguskanlah akhlakku. Ini diantara doa Nabi. Doa ini sebagian orang menyebutkannya doa ketika mau bercermin, tetapi itu tidak sahih dari Nabi. Ini bukan doa untuk bercermin, tetapi doa secara umum. Ya, doa secara umum. Allahumma hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, engkau telah membaguskan fisikku, maka baguskan juga akhlakku. Ya, dalam lafaz lain, Allahumma kama ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau membaguskan fisikku, maka baguskanlah akhlakku. Nah, ini diantara doa Nabi SAW meminta agar dibaguskan akhlaknya. Yang kita perlu untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia, akhlak yang utama. Apalagi di zaman kita sekarang ini, banyak orang itu menilai orang lain dengan akhlaknya. Seorang itu ya bahkan bisa dianggap buruk oleh orang, walaupun dia kuat beribadah, tetapi kalau akhlaknya buruk, orang akan mencelanya. Orang tidak menganggap ibadahnya. Bahkan mereka katakan, nah itu orang beribadah tapi akhlaknya buruk, orang jelek itu, tidak ada manfaatnya ibadahnya, kata sebagian orang. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kita butuh ya di zaman sekarang ini untuk kita berakhlak dengan akhlak yang mulia, dan itu dari daya tarik dakwah ya, agar manusia masuk ke dalam dakwah yang mulia ini ketika melihat akhlak kita yang baik, ketika melihat perilaku kita yang bagus kepada sesamanya, tatkala berinteraksi kepada sesama manusia. Nah, ini hal yang pertama yang beliau sallallahu alaihi wasallam berlindung darinya. Kemudian yang kedua, dari apa yang Rasulullah SAW juga berlindung darinya, Allahumma jannibni munkaratil akhlaq wal a'mal, dan dari kemungkaran amalan. Iya, dari amalan-amalan yang mungkar, dari perkara yang diingkari, dari amalan-amalan baik secara syariat maupun secara urf adat kebiasaan. Nah, apa saja macam-macamnya sangat banyak, mulai dari kesyirikan sampai kepada perbuatan maksiat seluruhnya. Nah, ini dari amalan-amalan keburukan, dari amal-amal buruk. Nah, jadi Nabi SAW berlindung kepada Allah dari amalan-amalan yang buruk, amalan-amalan yang mungkar, yaitu dari apa yang dilakukan oleh dia dengan anggota badannya dari perbuatan yang mungkar. Mulai dari yang paling besarnya seperti kesyirikan kepada Allah, atau berbuat zalim kepada saudaranya, seperti menumpahkan darahnya, memukulnya, merampas hartanya, apalagi sampai membunuhnya, wal iyadu billah. Nah, ini dari amalan-amalan yang buruk, perbuatan-perbuatan yang buruk, dan seluruh perbuatan maksiat ini masuk di dalamnya. Maka beliau berlindung kepada Allah dari amalan-amalan yang buruk, dari amalan-amalan yang buruk. Nah, sebagian ulama mengatakan dan membedakan antara
mungkaratil akhlak wal a'mal. Adapun mungkaratil akhlak, akhlak-akhlak yang buruk ini berkaitan dengan a'malul batinah, yaitu amalan-amalan batin. Nah, seperti ujub, merasa bangga, takjub terhadap dirinya, kemudian hasad, sombong, iri dengki dan lain sebagainya. Itu akhlak yang buruk. Sementara mungkaratil a'mal, amalan-amalan yang mungkar kata mereka yaitu al-af'al adh-dhahirah, yaitu perbuatan-perbuatan yang nampak seperti zina, minum khamar, mencuri dan lain sebagainya. Itu pendapat sebagian ulama ketika membedakan antara mungkaratil akhlak, kemungkaran-kemungkaran akhlak, dan mungkaratil a'mal, kemungkaran-kemungkaran di dalam amalan. Nah, kemudian perkara yang ketiga, wal ahwa. Beliau juga berlindung kepada Allah dari hawa nafsu. Nah, yaitu dari perkara syahwat, dari apa yang diinginkan oleh nafsu. Nah, yang mana nafsu ini banyak memerintahkan kepada keburukan. Inna nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya hawa nafsu itu selalu memerintahkan kepada keburukan kecuali yang dirahmati oleh Tuhanku. Kecuali yang dirahmati oleh Tuhanku. Hawa nafsu itu asalnya ya, dari kata ya, al-ahwa di sini jamak dari kata hawa. Hawa itu artinya iradah, keinginan. Nah, yang namanya keinginan yang ada di dalam jiwa seseorang, ada yang baik dan ada yang mungkar. Ada yang mungkar, ada yang tidak mungkar. Nah, dan yang diinginkan dalam hadits ini hawa nafsu yang mungkar. Hawa nafsu yang mengajak seseorang kepada kemungkaran. Iya, memperturutkan hawa nafsu. Makanya di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW, kalau disebut hawa nafsu, ini konotasinya mengarah kepada hal-hal yang buruk. Mengarah kepada hal-hal yang buruk. Nah, ya seseorang tentunya punya hawa nafsu. Ya. Namun hawa nafsunya apabila mengikuti apa yang dibawa oleh Rasul, maka dia akan mendapatkan hidayah. Tetapi kalau menyimpang dari jalan Rasul, maka dia akan binasa. Makanya disebutkan dalam hadis, yang hadis ini walaupun diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihannya, tetapi secara makna dia sahih. Di mana dikatakan bahwa Rasulullah bersabda tentang hawa nafsu, ya, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang dari kalian hatta yakunu hawahu taba'an lima ji'tu bih, sampai dia menjadikan hawa nafsunya ikut kepada apa yang aku bawa. Tidak beriman salah seorang dari kamu sampai dia menjadikan hawa nafsunya ikut terhadap apa yang aku bawa. Yakni dia tundukkan hawa nafsunya ya terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka orang yang seperti ini akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ya, seseorang hendaknya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari bahaya memperturutkan yang namanya hawa nafsu. Bahaya dari memperturutkan yang namanya hawa nafsu. Nah, dan sebagian ulama menyebutkan bahwa termasuk di dalam berlindung dari hawa nafsu yaitu dari semua perbuatan-perbuatan bid'ah. Dari semua perbuatan-perbuatan bid'ah. Oleh karenanya dahulu ulama salaf membahasakan bid'ah itu dengan ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu, yaitu melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah. Nah, membuat satu syariat yang menandingi syariat Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah tidak mengizinkannya. Am lahum syuraka syara'u lahum minad din ma lam ya'dan bihillah. Apakah mereka punya serikat-serikat selain Allah yang mensyariatkan bagi mereka agama yang tidak pernah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak pernah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka
di dalam doa ini kita pun meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari bahaya berbuat bid'ah di dalam agama. Karena orang yang melakukan bid'ah, dia telah memperturutkan hawa nafsunya. Dia telah mengikuti hawa nafsunya yang tercela. Nah, kemudian juga masuk di dalam hal ini ya, bahwa seseorang terkadang bisa menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahannya, sebagai ilahnya. Dan itu yang dibahasakan di dalam Quran di surat Al-Qasas ayat 50. Nah, atau di ayat surat Al-Furqan ya. Surat Al-Furqan ayat 43. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ara'aita manittakhadha ilahahu hawahu." Ya. Bagaimana pendapatmu wahai Muhammad terhadap orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, hawa nafsunya sebagai sesembahannya? Nah, kenapa dibahasakan bahwa orang-orang ini telah menyembah hawa nafsunya? Karena begini, dia ini mau melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu karena dasar hawa nafsunya, sehingga seakan-akan yang memerintah dia untuk melakukan sesuatu adalah hawa nafsunya, ya, sehingga dia perturutkan hawa nafsunya. Dan kalau hawa nafsunya melarang dia dari sesuatu, maka dia tinggalkan. Maka seakan-akan dia menjadikan hawa nafsunya seperti Tuhan yang memerintah dan melarang. Nah, ini dia jadikan hawa nafsunya yang dia ikuti dalam perintahnya dan larangannya. Makanya Allah bahasakan ara'aita manittakhadha ilahahu hawa. Ada orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya, karena dia mengikuti apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang oleh hawa nafsunya. Hawa nafsunya memerintahkan ini, maka dia ikuti. Hawa nafsunya menyuruh dia meninggalkan ini, maka dia ikuti. Nah, ini sama saja menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya, sebagai sesembahannya selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah perkara yang sangat berbahaya. Nah, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak mengingatkan kita dari bahaya memperturutkan hawa nafsu. Nah, seorang harus menjaga dirinya, karena apabila kita mau mengikuti dan memperturutkan hawa nafsu, maka manusia tidak ada yang benar. Manusia akan rusak. Nah, tetapi ketika dia mengekang hawa nafsunya, maka disitulah dia akan menjadi orang yang terbaik. Nah, disitulah dia akan menjadi orang-orang yang baik. Dan Rasulullah SAW diperintahkan di dalam Al-Quran, fa illam yastajibu lak, apabila mereka tidak mau menjawab seruanmu wahai Muhammad, fa'lam, maka ketahuilah annama yattabi'una ahwa'ahum, bahwa mereka itu lebih mengikuti hawa nafsu mereka. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa kalau ada orang dinasehati, diingatkan dengan ayat Al-Quran atau hadis Rasulullah, tapi tidak mau ikut, berarti dia lebih memperturutkan hawa nafsunya. Kalau ada orang setelah dinasehati, dijelaskan dengan dalil-dalil dari hadis Nabi SAW, nah, tapi tetap dia kekeh dengan pendiriannya, tidak mau ikut kepada kebenaran, berarti dia mengikuti hawa nafsunya. Seperti dalam ayat ini, fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Ketahuilah mereka itu hanyalah mengikuti dan memperturutkan hawa nafsu mereka. Kemudian Allah katakan, wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudam minallah. Dan siapakah yang lebih tersesat dari orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah? Yani orang yang paling tersesat itu adalah orang yang mengikuti hawa nafsu tanpa petunjuk dari Allah. Surat Al-Qasas ayat 50. Nah, ini ikhwani fiddin menunjukkan betapa bahayanya seseorang itu memperturutkan hawa nafsunya. Nah, dan seorang hendaknya banyak-banyak meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari memperturutkan hawa nafsu. Dan yang terakhir yaitu wa min munkaratil adwa wal adwa. Ini hal yang keempat, beliau meminta perlindungan kepada Allah dari penyakit-penyakit yang berbahaya. Nah, ini doa ini sangat bagus kalau kita ucapkan, apalagi
di masa-masa sekarang ya banyak virus-virus yang menghantui kita terkadang ya. Ini di antara doa yang boleh dan bagus kita ucapkan. Jadi dalam doa ini kita berlindung. Yang keempat, Rasul ajarkan wa minal adwa, dan dari penyakit-penyakit yang berbahaya. Nah, penyakit yang berbahaya di sini semuanya. Nah, bahkan disebutkan oleh para ulama di sini masuk di dalamnya segala penyakit-penyakit yang sulit disembuhkan, penyakit-penyakit yang menahun, maksudnya penyakit-penyakit yang sembuhnya lama, ya, dan penyakit-penyakit yang munaffirah, yang membuat orang lari dari kita, nah, kayak virus, atau penyakit yang menjijikkan bisa menular. Nah, ini, jadi al-adwa itu cakupannya itu, dan termasuk di dalamnya penyakit-penyakit yang berat di zaman sekarang ini, ya, misalnya penyakit kanker, ya, penyakit jantung, atau AIDS misalnya, dan segala penyakit yang berbahaya, termasuk di dalamnya penyakit lepra, kusta, dan yang semisal dengan itu. Ini makna dari adwa. Jadi ketika kita minta perlindungan kepada Allah dari adwa, ini dari semua penyakit berbahaya, semua penyakit yang menahun, yang lama sembuhnya, semua penyakit yang sulit disembuhkan. Ya, maka mencakup ya penyakit-penyakit modern yang ada di zaman sekarang ini. Nah, termasuk di dalamnya virus corona, ya kan? Nah, termasuk di dalamnya virus corona. Nah, kita meminta perlindungan kepada Allah wa minal adwa, dari segala penyakit-penyakit yang berbahaya. Nah, kenapa kita minta perlindungan kepada Allah dari penyakit yang berbahaya? Ya, karena tentu dimaklumi ya. Walaupun kita paham bahwasanya dengan adanya sakit bagi orang yang beriman itu rahmat. Nabi SAW pernah ditanya tentang penyakit taun. Taun itu wabah penyakit yang menular di zaman itu. Nah, tersebar taun. Maka Nabi ditanya, ini taun ini penyakit menular ini ya Rasulullah, apakah azab atau rahmat? Kata Rasulullah, annahu azabun yab'athuhullahu ala may yasha. Penyakit menular itu azab yang Allah kirimkan kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa annallaha ja'alahu rahmatan lil mu'minin. Tetapi penyakit menular itu bisa menjadi rahmat bagi orang yang beriman. Jadi rahmat bagi orang yang beriman, azab bagi sebagian orang yang kafir, yang banyak berbuat maksiat, itu azab. Tapi rahmat bagi orang yang beriman. Nah, kan penyakit rahmat. Kalau begitu, tidak masalah kita kena penyakit. Ya bukan seperti itu. Ya memang dari sisi ketika kita kena, itu rahmat. Tetapi bukan artinya kita memohon supaya kena penyakit agar dapat rahmat. Bukan. Nabi saja berlindung kepada Allah. Kalau misalnya, ya dengan kita tidak masalah kena penyakit nanti dapat rahmat, ya kan? Maka Nabi tidak mungkin berdoa minta perlindungan dari bahaya penyakit. Di satu sisi Nabi kan berlindung kepada Allah. Bahkan dalam riwayat lain, firra minal majdum firaraka minal asad. Larilah kamu dari penyakit kusta seperti kamu lari dari singa. Larilah kamu dari penyakit kusta seperti kamu lari dari singa. Menunjukkan apa? Nabi SAW mengajarkan kita jangan sok berani dengan yang namanya penyakit. Ya, jangan seperti kata sebagian orang, oh saya tawakal aja kepada Allah, tidak masalah kena penyakit. Nabi saja mengatakan firra minal majdum firaraka minal asad. Larilah kamu dari penyakit kusta seperti kamu lari dari singa. Bagaimana kalau orang lari dari singa? Bukan santai-santai aja kan larinya, tapi betul-betul lari itu. Kebeliangan kata orang. Lari sambil kebeliangan. Nah, betul-betul lari itu. Nabi gambarkan sampai seperti itu. Artinya kita jangan sampai mau menantang penyakit. Ya, mau menantang yang namanya penyakit. Kita berlindung kepada Allah, kita lakukan upaya dan usaha untuk bisa selamat darinya sambil berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala darinya. Sebab kalau ada orang yang terkena penyakit, tentunya akan membuat dia lemah dari melakukan amal soleh. Nah, itu yang masalahnya, ya kan? Orang yang sakit tidak seperti orang yang sehat. Orang sehat dia banyak bisa melakukan amal ibadah. Orang sakit,
kurang dia bisa melakukan amal ibadah. Kemudian dengan sakit bisa jadi dengan sakitnya itu membuat dia meninggal dunia. Nah, kalau meninggal dunia umurnya pendek, ya kan? Dia tidak bisa lagi melakukan amal soleh. Dia tidak bisa lagi berjumpa dengan bulan Ramadan. Nah, ini tentunya kerugian bagi dirinya. Walaupun tentunya semuanya itu ditakdirkan oleh Allah, betul, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi seseorang berusaha, berupaya untuk jauh dari yang namanya penyakit-penyakit. Nah, salah satunya berdoa dengan doa ini. Allahumma jannibni munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Dan ingat, ini doa sering diucapkan oleh Nabi. Seperti yang tadi saya katakan, kana Rasulullah. Kalimat kana Rasulullah ini menunjukkan doa ini Nabi tidak ucapkan sekali dua kali, tapi sering Nabi ucapkan. Sering Nabi ucapkan. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Makanya hendaknya kita hafalkan doa ini, ya. Coba kita ucapkan sama-sama. Allahumma jannibni munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Sekali lagi. Allahumma jannibni munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Siapa yang hafal? Ya. Ya, siapa lagi? Siapa lagi? Nah. Allahumma jannibni munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ayo, siapa lagi? Nah. Allahumma jannibni munkaratil akhlaq wal a'mal wal adwa. Ahsan. Artinya apa? Artinya juga harus paham, ya. Allahumma, ya Allah, jannibni, jauhkan saya, munkaratil akhlak, dari kemungkaran akhlak, wal a'mal, kemungkaran amalan, wal ahwa, dari hawa nafsu, wal adwa, dan dari semua penyakit berbahaya. Itu artinya. Nah, ini semoga kita dijauhkan dari apa yang kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala darinya, dan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk dapat berakhlak dengan akhlak yang baik, beramal dengan amal yang baik, dan hawa nafsu kita, ya, senantiasa berada di atas bimbingan Allah dan Rasulnya, dan kita mendapatkan kesehatan dan dijauhkan dari berbagai macam penyakit. Demikian mungkin yang bisa kami paparkan, semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.